Sobat Mahasiswa, ketemu lagi di Pos Malam, podcast Mahasiswa Lambung Mangkurat. Bersama saya Esther, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah kece nih dari bintang tamu Pos Malam yang sebelumnya. Di mana mereka ini mahasiswa kece yang gak cuma sukses di dunia perkuliahan, tetapi mereka juga memanfaatkan waktunya untuk menghasilkan duit sendiri. Nah, kita kali ini ada Aulia dan Diana dari Ilmu Komunikasi ULM. Halo. Hai. Oh ya, sebelum kita ngomong-ngomong, kita buka masker dulu ya supaya enak ngomongnya. By the way, kan kita udah social distancing nih, jadi bisa jaga protokol kesehatan juga. Oke. Kayak gimana kabarnya? Kuliahnya? Baik. Keren. Puas tinggal 1 menuju semester 5. Oh ya, kayak semester 5 ya, makin berat ya guys. Udah mulai berat. Oh ya, sebelumnya perkenalan diri dulu deh. Mungkin dari Diana atau Aulia dulu nih. Siapa nih? Pingsut kah kita? Kamgin. Oke, halo teman-teman semua. Aku Diana dari Ilmu Komunikasi Universitas Lambung Mangkurat. Halo, aku Aulia Safira Putri, biasa dipanggil Aulia. Aku juga sama kayak Diana dari Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Wih, keren. Nah, ngomong-ngomong kan aku pernah dengar nih kalian tuh punya kerja sambilan selain kuliah nih ya. Kalau boleh tahu bisa nggak sih ceritakan sedikit kerja sambilannya apa? Siapa pingsut lagi kita nih? Pingsut lagi boleh? Kan tadi aku udah perkenalan duluan. Oke, kalau aku kebetulan kan interestingnya di desain grafis, jadi aku freelance-nya desain grafis. Gitu sih sebenarnya. Oh, desain grafis. Sebenarnya ini kenapa aku jadi nge-freelance, sebenarnya pas awal-awal masuk kuliah itu belum, karena dari segi skill juga aku masih noob sekali sobat. Oh. Apalagi Terus sampai akhirnya dimana kita pandemi, yang kita harus kuliah dari rumah dan lain sebagainya, aku ngerasa kegabutan yang sungguh luar biasa. Jadi mengasah skill itu dan sambil coba-coba juga kan bisa menghasilkan uang kan lumayan juga ya. Iya, cuan ya. Iya, jadi itu sebenarnya awal mulanya aku nge-freelance. Oh, memang karena minat gitu ya kan, terus Iya, menghasilkan cuan sendiri. Betul sekali sobat. Iya. Jadi kalau yang mau cari tukang desain bisa sama Aulia aja ya. Kontak ya Aulia Saf, tolong nanti editor ya sobat. Iya. Iya, oke, sekarang Diana coba ceritakan kerja sambilannya apa? Oke, kalau aku kerja sambilannya itu ngajar di bimbel sama privat ke anak-anak juga. Wih. Dari SD sampai SMP. Wah. Kalau lihat tadi kan kerjanya pas pandemi-pandemi ini ya. Kalau aku emang dari awal, dari masuk kuliah, waktu tinggal di Banjarmasin ya emang udah mulai kerja. Oh. Wah, ibu guru nih. Iya dong. Oh, salah prodi bu. Iya. Ibu salah prodi bu. Kan ya. Ibu di sebelah bu. Gak apa-apa, yang penting dapat cuan. Oh ya alhamdulillah. Iya. Oh, kalau boleh tahu Diana ngajar itu memang berminat buat ngajar gitu ya. Jadi ngambil kerja sambilan jadi guru. Oke, awalnya emang aku tuh dari kecil emang mau jadi guru dan emang udah ngajar dari SMA juga sih di tempat asal ya. Cuman kesini apa sih tadinya ngebet banget. Nah aku kayak mikir kayaknya kalau misalnya jadi guru kayak agak susah ya sekarang, soalnya kan PNS diangkatnya cuman sedikit aja, beberapa orang dari beberapa yang daftar gitu. Ya udah coba cari pekerjaan yang nantinya lebih fleksibel, bisa kemana aja gitu. Jadi apa pekerja impian Anda? Kerjaan mau jadi EO, tahu nanti ya perusahaan-perusahaan EO, siapa tahu ini saya mau jadi EO, boleh deh dikontak. Oke, kalau boleh tahu tadi udah dari SMA ya ngajarnya? Iya. Kalau dari AAU baru dari kuliah jadi freelancernya. Kalau freelance iya, cuma sebelumnya aku memang udah sempat beberapa kali kerja sih. Kan aku kan gap year dari itu. Jadi selama aku gap year itu sebenarnya itu karena aku ditolak sama Unlam. Sedih banget. Jurusan mana sebelumnya? Sama, Ikom juga pilihannya. Cuma ya gitu, karena ditolak jadi gap year sambil belajar, sambil juga cari kerjaan.
sempat kerja di percetakan juga, beberapa percetakan, sempat jadi jaga konter juga dan segala macem deh. Jadi udah kayak Jadi, mencicipi iya. gimana perusahaan itu. Jadi udah biasa kerja ya, memang Udah- budak korporat. Udah biasa di bawah tekanan ya berarti ya, Mbak ya. Iya, kalau Diana berarti itu kayak bebas aja, kayak tergantung misalkan ada yang minta jadi guru gitu ya. Kalau aku ya menyesuaikan juga sih sama jadwal mata kuliah dan alhamdulillah orang tua siswanya, orang tua muridnya juga gak apa-apa gitu. Jadi tiap semester ganti hari karena kan menyesuaikan jadwal. Oh iya sih ya. Asik juga ya kayaknya. Kalau boleh tahu nih kalian selama kerja nih ada nggak sih pengalaman unik yang kalian alami? Mungkin pengalaman uniknya gimana gitu, suka dukanya. Kayaknya Diana lebih banyak deh. Aku dulu ya. Oke. Kalau untuk pengalaman unik, yang unik-unik banget tuh enggak ya, cuman kayak merasa hal baru aja bagi aku, yaitu aku ngajar anak-anak yang autis. Oh. Jadi ada memang salah satu murid aku tuh, bukan salah satu, udah ada berapa ya, udah ada 4 nih selama aku 2 tahun ngajar di Banjarmasin, udah ada 4 anak yang autis. Jadi kayak agak beda kan ya ngajarnya, memang harus dikasih perhatian penuh, terus juga tips-tips belajarnya itu beda, karena mereka nggak bisa mencerna pelajaran gimana seharusnya anak-anak normal gitu. Jadi ya aku perlu mikir lagi, oh ini hari ini atau besok aku ngajar si ini nih, berarti aku harus nyiapin materi lebih gitu supaya dia juga paham. Oh, jadi ada tantangannya juga ya kalau Iya. anak autis, kebutuhannya beda juga. Benar. Tadi kalau boleh tahu ngajarnya sampai SMA atau SMP ya? SMP aja sih. Untuk SMA itu terlalu deket deh ya, dan aku takut lebih pinterin dia daripada aku. Oh iya sih. Iya. Kalau Aal nih gimana nih? Kalau aku karena desain itu adalah sebuah problematika yang kebanyakan desainer punya juga. Jadi awal-awal itu karena kan dari mulut ke mulut juga ya, dari teman-teman juga. Jadi biasanya tuh, desain ini harga gratisan aja boleh nggak gitu. Temen ya itu. Harga temen. Desainin ini dong, kamu bisa kan cuma gitu-gitu doang, murah lah gitu, kayak gitu. Itu ya lumayan lah menguras. Padahal kan perlu ide juga. Iya, padahal kan nggak bener. simpel ya. Terus ada juga yang klien aku kayak repot banget minta A, B, C, D, E, F, G, udah diturutin semuanya dan sampai pada akhirnya dia minta desain yang awal. Kayak capek banget. Ujung-ujungnya balik lagi ke awal. Terus ya banyak ya masalah-masalah pada umumnya desain grafis lah. Gitu. Oh, jadi memang ada kayak klien yang kayak memang mintanya macem-macem gitu. Iya, pastilah. Namanya juga klien ya. Itu dimahalin nggak sih? Yang mana tuh? Kalau misalkan ribet banget kayak gitu? Pasti dong. Kalau kliennya baik, Pak, kalau kliennya baik ada dikasih diskon nggak? Kadang kalau misalnya memang aku kan juga mainannya kan paketan-paketan ya. Kadang kalau misalnya memang mereka ngambil desainnya banyak, kadang kan kayak UMKM itu kan butuhnya banyak untuk desainnya. Dari segi logo, dari segi face, dari highlight story dan lain sebagainya, itu biasanya aku ada kasih lah potongan-potongan sedikit kayak gitu nah. Iya ya. Kalau jadi klien yang baik bisa dapat diskon nih. Pasti sih, apalagi kalau langganan tuh udahlah gampang masalah harga. Oh iya, bisa nih. Kalau mau ngedit kita ngeditnya bisa sama Aulia nih. Bisa banget sobat. Boleh dikontak aja nih. Iya, kayak kan kalian pasti kalau kerja sambilan pasti kayak sudah dapatkan hasilnya ya kan, langsung terima gitu. Nah, biasanya kalau dari hasil kalian itu kalian gunakan buat apa? Buat beli apa? Mungkin buat investasi, buat ditabung atau buat beli apa gitu? Kamu sobat investasi gak sih? Kamu sobat reksadana gak sih? Tidak sobat. Bagaimana dengan Anda? Sepertinya tidak juga sobat. Mungkin pakai buat beli apa mungkin biasanya? Coba dulu nih. Terserah deh. Mau bingsut lagi boleh? Oke. Kalau singkitan gitu, tunjuk-tunjukkan gitu. Jadi kalau misalnya penghasilan tuh pasti otomatis aku bayar UKT dong ya kan sobat. Wow,
keren banget. Ya alhamdulillah dari aku nge-freelance ini udah bisa bayar kuliah sendiri, jadi nggak ngerepotin juga dan bisa ya sambil lah jajan-jajan kecil-kecilan. Boba-boba bisa dapat lah. Skincare Iya. Dapat, Bu. Alhamdulillah, bisa skincare ya. Kalau Diana aku gimana? nih. Kalau aku untuk UKT, alhamdulillah juga masuk beasiswa bidik misi ya. Oh. Jadi nggak bayar UKT. Wah. Tapi Bisa aku sama kill. sekali nggak dikasih jajan uang bulanan oleh orang tua. Jadi tinggal di sini kan bareng sama keluarga gitu, dan itu full hasil gajinya itu ya buat aku keseharian. Kadang ngirimin ortu, dan karena tinggal bareng tante juga kan nggak enak kalau misalnya nggak kasih apapun. Jadi ya bantuin bayar wifi, terus juga beli-beliin bulanan-bulanan kayak gula, teh, Wah. terus minyak dan lain-lain gitu-gitu aja sih. Udah baru mahasiswa udah bisa kayak ngasih uang ke orang tua ya. Alhamdulillah. Biasanya kebalik, kalau kebanyakan kan kayak kita yang mahasiswa tuh nunggu uang jajan dari orang tua ya. Ya, alhamdulillah nggak Tapi ngerepotin Diana lagi. membuktikan sebaliknya, wis. Tepuk tangan buat Keren. Diana juga. Duh, aku kok malu ya. Ya keren Contoh loh. anak yang budiman. Iya, anak yang budiman ya. Kan rezeki anak soleh. Oke, kalau boleh tahu nih, kalian kalau karena sudah ada kerja sambilan nih, kalian ada nggak sih kayak tantangan dalam mengatur waktu? Apalagi kan kalian masih kuliah nih. Ini bentar lagi semester 5, pasti berat ya. Nah, kalian kalau boleh tahu tantangan yang kalian hadapi selama kuliah gitu sambil kerja sambilan tuh gimana? Aku dulu deh. Aku menawarkan diri. Oke, baik. Jadi kalau misalnya masalah bagi waktu, karena sebenarnya alhamdulillah banget aku lagi ada beberapa project yang cukup besar untuk kedepannya, dan itu jangka panjang juga, dan itu pasti kalian butuhin. Nanti pantengin aja di IG aku untuk spill-spillnya. Jadi kemarin nih UAS, kan kemarin udah UAS tuh, dan kebetulan memang lagi banyak orderan juga alhamdulillah dan lain sebagainya. Pusing sih bagi waktunya, gimana ya, maksudnya kadang tuh kita sudah janji deadline sama customer kita sudah untuk sekian, terus terus nanti tiba-tiba kayak kadang kan dosen nggak tentu ya, belum tentu juga di jadwal itu dosennya ngasih ujian dan lain sebagainya, belum tentu juga dosennya ngasih deadline waktunya itu panjang kayak gitu. Jadi kayak keteteran aja. Dan untuk saat ini juga aku selain freelance itu, aku juga ada kerja untuk promosi gitu, dan itu harus setiap malam, jadi kayak ngebagi waktunya pusing banget sih sebenarnya. Cuma balik lagi itu kan sama-sama komitmen. Aku sudah komitmen sama klien aku udah komitmen dengan bos aku, komitmen dengan aku kuliah, sudah mati-matian 1 tahun aku belajar untuk bisa masuk kuliah. Jadi aku harus bisa ngebalancein itu. Wah, keren banget ya. Kalau Diana gimana? Sama sih, masalah waktu juga sebenarnya. Aku juga selain kuliah dan ngajar juga ikut organisasi juga kan ya. Dan itu termasuk salah satu organisasi yang paling sibuk di FISIP. Jadi bener-bener susah banget buat membagi waktu. Apalagi kalau misalkan ini UAS ini yang kemarin kita UAS, itu tuh sama jadwalnya dengan ulangan SD dan SMP. Jadi tuh betul-betul aku selain belajar buat aku juga, aku harus memberikan pelajaran buat mereka. Apalagi kan mereka dikasih kisi-kisi. Nah itu aku bener-bener bikinkan tuh list-list soal-soal yang kiranya apa yang bakal keluar. Nah jadi sulit banget buat bagi-bagi waktu-waktu, dan nongki-nongki dengan teman-teman itu kayak Udah aduh, bye. kapan sulit. Kapan bisa me time? Hari Minggu juga ngajar. Iya, Oh, benar. ngajar juga. Malam Biasanya juga minggu ngajar. libur. Waduh, produktif sekali ya. Tiap hari kita mengejar cuan. Iya. Oke, seru banget ya, kita udah mendengar cerita dari Diana sama Olia tentang kerja sambil mereka dan tantangannya seperti apa, pengalaman uniknya. Nah, kita bakal melanjutin obrolan kita ini setelah yang satu ini. Oke, kita akan lanjutkan ngobrolan kita nih seputar kerja sambilan bersama dengan Aulia dan Diana. Oke. Nah, aku penasaran nih, kalian pas pertama kali kerja sambilan, hal apa yang kalian rasakan? Mungkin dari siapa dulu ya? Aku pilih deh, Diana dulu deh. Oke, pertama. Bodoh amat.
Jadi kan aku tadi udah bilang ya bahwa aku itu awal ngajar itu dari SMA sebenarnya. Itu ditawarin sama guru SMA aku juga yang ngajar aku. Beliau ada punya bimbel juga, punya TK dan sorenya bimbel, dan aku disuruh ngajar di sana. Ya udah kan ya, lumayan gitu. Walaupun gajinya 1 jam itu nggak seberapa karena cuman anak SMA doang kan ya. Nah dari situ awalnya memang kayak gugup karena itu baru pertama kali, apalagi itu kan langsung banyak murid ya, kayak TK gitu, tapi sore dan itu orang tua ada ngeliat. Nah aku takut banget waktu itu, takutnya dibilang nggak becus atau apa. Cuman alhamdulillah orang banyak yang ngomongnya itu sih memang ada bakat jadi guru. Jadi lama kelamaan udah santai. Nah waktu di Banjarmasin, kendala aku lagi itu adalah les privat kan ya, dan itu otomatis ke rumah si murid nih. Kadang aku tuh orangnya tuh sangat-sangat pelupa masalah jalan. Jadi apalagi kan kalau di Banjarmasin itu banyak gang-gang masuk komplek-komplek, aduh kiri kanan lurus aku betul-betul sulit. Itu tuh perlu ditemanin sempat ke rumah mana gitu kan ya. Perlu ditemanin dulu sama kakak sepupu aku ke sana 3 kali baru habis itu bisa sendiri. Karena les privat kan ya, dan memang betul-betul di rumah orangnya. Dan ya tatap muka sama dia doang, jadi itu juga bikin gugup, apalagi kalau SMP. Kadang itu kalau laki-laki itu udah lebih besar dari aku kan ya. Iya. Jadi ya ampun kakak, tapi kok Udah lebih kecil dari aku gitu. Usia Sempet juga mereka puber. sering kayak gini, kakak pendek ya gitu ya. Udah, sabar ya. Sabar ya, oke. Kalau boleh tahu gimana sih kalian kalau pas ngajar nih, ngajar anak SMP, SD itu pasti beda-beda ya kan, kayak pengalamannya beda. Mungkin ceritakan dong gimana sih pengalamannya ngajar anak SD itu kayak gimana, terus ngajar anak SMP itu kayak gimana? Oke, kalau anak SD nih ya, aku TK sebenarnya juga kalau di bimbel. Jadi yang tim membaca gitu, yang baru belajar membaca itu sulitnya itu adalah karena kan mereka itu aktif ya, namanya anak-anak. Wah, jadi tuh perlu kayak harus selalu senyum, harus adek-adek, ayo duduk, ya kita baca doa, bla bla. Ini tuh kayak bener-bener nggak bisa marah-marah sama mereka. Tapi kalau misal les privat itu masih harus jaga image juga, nggak boleh juga asal marah sama anak orang karena emaknya di dapur. Bener iya. ya. Sulit. Kami yang marah nanti bukan anaknya lagi yang marah, emaknya yang marah. Nah kalau SMP itu mereka cenderung lebih banyak diemnya, jadi kayak mungkin malu dulu ya. Iya. Atau Jadi- jaga image ya? Iya, nggak terlalu aktif Gengsi. banget kebanyakannya kalau anak menurut aku yang SMP. Tapi ada juga sih banyak yang blak-blakan, mereka kadang juga kata-kata kasar sering juga kan ya, namanya anak remaja gitu kan. Tapi alhamdulillah masih bisa dikontrol juga sih. Oh ya, kalau boleh tahu nih, kamu ada nggak sih kayak metode pengajaran sendiri mungkin bagi anak yang kayak gini, anak SD atau SMP? Untuk tips tertentu, aku sih kalau misalnya kayak anak-anak TK atau SD gitu, apalagi kalau misalkan mereka itu lagi sulit banget buat pembagian perkalian, itu biasanya aku lebih ke jari matika. Tapi kalau untuk SMP tergantung juga sih mereka gimana metode pembelajarannya. Makanya di awal itu aku nggak full langsung ngajar. Jadi kadang aku lihat pelajaran apa mereka, terus aku ngeliat gini kira-kira anaknya gimana. Biar bisa kan ya mengimbain gimana nih kira-kira nih metode belajar yang tepat buat mereka. Sama buat yang autis. Aku udah bilang kan tadi ada beberapa murid aku yang autis. Nah itu memang beda-beda mereka. Ada autis yang pinter, ada autis yang kadang itu kalau salah apa dia ngamuk. Terus Sering gimana banget kamu? tuh di kayak kadang dia kalau misalnya greget tuh bisa kadang nyubit. Oh. Jadi iya kadang nyubit terus kadang nangis. Nah, sulit juga sih tapi ya alhamdulillah bisa aja. Kayak mana itu kamu kontrolnya kalau misalnya dia lagi cranky kayak gitu? Ya biasanya sih mamanya juga ikut ya. Terus nggak apa-apa gitu, yuk kita belajar lagi. Ya, asal jangan dimarahin gitu aja. Iya, jadi Perlu- butuh kesabaran ya Iya, mengajar kesabaran anak banget. seperti itu. Nah, kalau Aldia aku nih penasaran nih, biasanya kan kayak kita sering dengar kayak kalau kita udah temenan nih, kita harus kasih harga desain, misalkan harus harga teman. Nah, kamu pernah nggak ngalamin hal kayak gitu? Sering banget sobat. Mungkin ceritakan
ceritakan soal itu? Dapat bayaran terima kasih juga dapat. Pakai terima kasih, Terima pakai kasih doang. traktiran boba 1 ya pernah juga kayak gitu. Stiker uang gitu kan di WA. Iya, stiker uang. Cuma gimana ya, maksudnya kalau misalnya masalah harga teman tuh sebenarnya aku pernah iseng juga nyari-nyari kenapa sih mereka bisa mikir ada harga teman dan lain sebagainya. Karena pas aku baca-baca tuh kayak mereka tuh merasa kita kan temenan dekat kayak gitu, apalagi kadang keluarga, masa nggak mau kurang lebih sih kayak gitu. Apalagi kadang yang teman bener-bener deket banget itu kan kayak ya elah kayak gitu doang, masa nggak mau sih bantuin teman gitu Gak kan, enak maksudnya juga kan ya. iya, padahal kan ini kan ranahnya tuh beda ya sama tolong menolong Iya sih. dengan dunia profesional sebenarnya. Kalau misalnya dunia profesional biar kayak gimana aja, biar mamaku yang mesen juga harus suruh bayar. Kita berkecuali ya. Iya, terus juga kan kalau aku lihat-lihat ya nggak cuma aku ngeliatnya sih di Banjar ya. Mungkin di daerah lain juga, cuma aku masih karena aku lagi di Banjar jadi Iya. aku ngelihatnya yang di Banjar. Kalau di Banjar nih masih gimana ya, kurang aware gitu dengan sobat-sobat yang bergerak di bidang kreatif, entah itu Sebelah mata kameramen, aja gitu ya. fotografer, desain grafis. Kadang kalau yang fotografer seperti bilang lah cuma moto gitu doang. Padahal kan yang disetting banyak, pengalamannya banyak, iya, yang benar. harus dipahami banyak. Desain juga gitu, ayolah nempel-nempel doang kan gampang, bikin kayak gitu kan simpel doang. Padahal kalau nih ya dari Rio Purba tuh bilang kan, Rio Purba tuh desain logo, dia spesialis untuk logo-logo yang simpel, dan dia bilang logo yang simpel itu justru susah Kenapa dan susah? itu justru lebih mahal. Karena gimana caranya kamu ngemas perusahaan, seluruh visi misi perusahaan kamu, semua brandingan Simple, ya. perusahaan kamu jadi sesuatu yang simpel. Ya, katanya simple ya, kayak gampang. Kelihatannya gampang. Oke, anggap nih logo-logo pas malam nih. Iya. Gampang nih, cuma kayak gitu doang, terus dikasih mic, ditulisin aja logo itu, tulisan ininya. Padahal kan nyari ide, maksudnya kan mikir juga nih, bagusnya kayak gimana ya, enaknya gimana ya, biar bisa keinget sama audiensnya kayak mana ya, warna apa ya yang bagus, apa ya segala macam. Dan itu kan semuanya ada ilmu-ilmunya juga. Typography itu ada ilmunya, gimana caranya kita milih warna itu ada ilmunya. Dan itu banyak banget sih kalau dia dalamin. Akhir-akhir ini juga aku baru banget ngedalamin yang benar-benar kayak teorinya. Yang kalau warna tuh, komposisi warna tuh harus seperti ini loh. Kalau typography itu ada serif, sans serif, dan lain sebagainya. Itu memang complicated banget. Dan jadi aku kayak makin paham kenapa sih kok desain yang kata orang itu simple tapi bisa Malah jual capek. mahal dan capek, dan yang dibayar kan juga ide itu. Iya. Ide tuh bukan main mahalnya. Karena nggak bisa nih, ide aku sama Diana Beda. mungkin bisa aja nih temanya oke, kita mau bikin kopi, tapi eksekusinya pasti beda. Iya. Nanti ke depannya jadinya beda, dan itu nggak bisa sama. Biar kayak gimana juga mirip ya, kadang di dunia desain grafis juga logo-logo dan segala macam yang mirip-mirip itu wajar, karena akhirnya ini kita sudah ada di mana kita pakai sistem ATM, amati, tiru, modifikasi. Iya. Jadi kayak semuanya itu memang agak mirip-mirip, itu sudah hal yang lumrah banget di dunia desain, asal nggak jiplak. Iya. Itu sih. Langsung copy paste. Terus juga kan gimana ya, cara ngedukasi orang-orang tuh juga kadang tuh agak susah. Kadang tuh orang tuh nggak mau tahu, dan kadang orang tuh nggak mau mengerti gitu loh kalau dikasih tahu. Bodo amat gitu. Bodo amat, padahal kan nggak gampang dan lain sebagainya. Itu sih. Iya, banyak banget ya sampai belajar teorinya loh. Iya. Baru tahu kalau desain itu ada teorinya ya. Iya, layouting itu ada teorinya khusus. Apalagi kalau sudah masuk ke dunia UI UX, itu bukan main teorinya. Kamu harus research user apa gitu namanya, pokoknya gimana user experience, gimana sih si pengguna kita ini kepengennya apa, yang dimau dari kita nih apa, dan lain sebagainya. Itu researchnya luar biasa, capek. Kamu udah desain sampai UX apa nih? Kalau UI UX kebetulan aku belum sih ya, karena UI UX nih complicated banget. Kita nggak cuma sekadar, ini kan UI UX ini buat yang belum tahu, itu kan kayak untuk desain aplikasi. Aplikasi itu, tapi kita bukan developernya, beda. Kalau developer itu yang ngebuild apa yang kita desainin,
jadi aplikasi beneran kayak arsitek sama teknik sipil. Oh iya iya. Nah, kita nih desain grafis nih UI UX ini bagian arsitek. Teknik sipil itu developernya. Jadi itu tuh complicated banget yang dimana aku harus ngerti apa sih namanya spasinya harus seperti apa. Aku harus tahu userku maunya apa, harus sesimpel apa icon yang aku pilih, harus presisi, terlalu detail. Dan kalau kalian buka web itu kan gak cuma satu halaman. Iya. Pasti diklik, ada lagi klik, ada dan itu capek sih. Maksudku untuk di usia memang masih muda dan masih banyak waktu untuk aku belajar. Tapi kalau untuk sekarang aku lebih pengen fokus aja ke apa yang aku bisa dulu. Betul. betul. Iya, butuh waktu juga ya untuk belajar kayak gitu. Benar. Oh ya, aku juga penasaran nih sama Diana nih. Diana kalau boleh tahu ngajar mata pelajaran apa? Sebenarnya kalau untuk anak-anak SD, terus juga ada yang membaca kan ya, itu semua mata pelajaran. SMP juga, cuman aku fokusnya itu lebih ke matematika. Oh, suka matematika berarti? Iya, enggak juga sih. Cuman karena memang di bimbel itu Adanya di gitu. LKP kan tante aku punya LKP ya, yang teman aku ngajar itu. Nah itu memang matematika gitu yang dibutuhin dan aku bisa ya udah gitu kan. Kalau untuk bahasa Inggris beda lagi. Kecuali bahasa Arab ya. No. Jangan menyuruh aku untuk mengajarkan kalian kalian berbahasa Arab. Kenapa? Gak bisa. Tolong. Oh, berarti yang paling dibutuhkan tuh biasanya matematika sama bahasa Inggris ya? Iya. Itu pasti matematika sih. sebenarnya. Itu Seringnya basic. matematika biasanya mereka emang lemah. Makanya tadi kan perkalian, pembagian. Jangan gitu, aku tersindir, aku juga lemah metik. Aku Sama ketemu sama murid aku, dia udah kelas 7 nih, kelas Nah. 7 SMP, tapi dia udah nggak bisa pembagian 12 bagi 3 dia nggak tahu. Jangan gitu, aku juga. Bayangin gimana itu, seharusnya kan SMP ngajar aljabar, terus Iya. ngajar apa namanya itu himpunan, sedangkan dia pembagian aja nggak tahu. Waduh, susah sih itu. Itu struggleku waktu SMP. Kalau dulu pas masih SD, mungkin SD, SMP, SMA memang suka matematika atau gimana tuh biasa aja? Emang suka. Aku dari SD, SMP suka matematika. Oh. Tapi SMA masuk jurusan IPA, ada matematikanya beda kan ya. Ada Wajib. matematika wajib dan ada yang peminatan. Peminatannya itu luar biasa sulit ternyata. Ya udah aku jadi maaf matematika kita bye aja. Pantesan masuk komunikasi ya? Iya. Palingan ada statistika aja gitu kan, dan itu nggak terlalu belibet banget sih ya. Sobat, jangan sombong. Oh, SPSS oh kali. iya ya. Oh iya. Ya. SPSS susah sobat, tolong. Oh, pantesan masuk komunikasi gitu ya. Oke, kalau boleh tahu nih, kalian kan pasti kalau kerja sambilan tuh didukung sama orang terdekat nggak, kayak orang tua gitu? Atau mungkin pas kalian memutuskan untuk ambil kerja sambilan, mungkin ada nggak sih yang menolak gitu, mungkin dari orang tua atau kerabat? Oke, mungkin dari Diana kan udah duluan tadi, Olian lagi deh. Oke, kalau dari aku sebenarnya ibu aku adalah orang yang cukup gaul dan cukup legowo aja untuk anaknya. Maksudnya apapun itu asal kamu bisa bertanggung jawab dengan apapun yang kamu pilih dan kamu bisa bertanggung jawab dengan semua kewajiban kamu, it's okay apapun itu sebenarnya. Jadi didukung aja karena terlebih meringankan juga untuk bayar kuliah ya sobat. Tentu saja ini kamu mau. Tentu saja. Kalau dari teman-teman sendiri juga sebenarnya yang kurang mendukung itu yang minta harga tadi. Oh iya, minta harga. Sisanya sih alhamdulillah dukung aja. Takut Mereka teman support profesional juga. ya, karena Bener. semakin profesional semakin mahal. Bener sobat. Iya, betul. Terbongkar. Kalau Diana gimana? Kalau aku memang kan aku bilang tadi aku nggak dikasih uang jajan ya, uang bulanan gitu kan. Nah itu memang seharusnya kerja ini memang keseharusan, dan memang aku pokoknya harus kerja kuliah. Kalau aku nggak kerja, aku nggak bisa hidup di Banjarmasin gitu loh sambil kuliah. Jadi ya memang waktu itu takut, motivasi pasti ya, karena kan orang tua ya kamu harus dapat kerjaan, kalau enggak gimana gitu. Jadi takut sih sebenarnya, ya ampun, ada nggak sih kira-kira nih aku dapat murid, ada nggak sih yang mau jadiin aku sebagai guru anak mereka, sedangkan aku kan siapa yang kenal aku di Banjarmasin gitu loh, aku dari kampung. Tapi alhamdulillah ternyata waktu masuk kuliah ini belum mulai gitu kan, cuman kita udah ada ke Banjarmasin karena ngurus mau masuk kuliah kan ya. Nah itu udah ada yang kontak. Alhamdulillah. Mungkin udah dengar kayak dari tante aku kan emang guru juga ya. Nah minta carikan, terus juga ada orang tua yang anak kamu
lesnya di mana? Oh sama kakak Diana. Oh mau dong, minta dong nomornya, mau juga anak aku gitu. Karena kan anaknya bisa berhasil masuk 3 besar atau dapat prestasi. Sedap. Berarti Bangga. karena ada networking gitu ya di Banjarmasin, Iya. jadi gampang gitu kalau mau dapat murid. Alhamdulillah. Oh, kalau boleh tahu lu muridnya tadi kamu katanya bilang kayak ada yang sampai dapat juara ya? Ya Sampai- ada sih, dia memang udah pinter deh mereka, jadi ya mempertahankan itu gitu. Iya. Oke, dan kita udah ngomong banyak nih soal kerja sambilan mereka, terus pengalaman-pengalaman mereka juga, dan kita akan melanjutkan obrolan kita setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya. Oke, kembali lagi bersama kami di Pos Malam, dan kita akan melanjutkan obrolan kita nih yang seru banget ya, heboh banget soal kerja sambilan, kayak bersama Aulia dan Diana. Oh ya, kan kita sekarang ini kan dari tahun 2020 sampai sekarang ini udah corona nih. Nah, kalian pas kerja sambilan kalian tuh ada kendala nggak saat ada corona? Hayo bingung siapa lagi. Siapa lagi ya? Pingsut lagi mungkin. Udah, aku aja. Jadi kan pertama kan aku awal freelance kan memang dari karena corona itu sendiri, karena aku merasakan sebuah kegabutan yang hakiki. Jadi aku pindah untuk freelance. Sebenarnya kalau misalnya untuk awal-awal tuh lumayan sih, karena sebenarnya aku masih insecure awal-awal tuh karena portofolio masih nggak ada. Jadi orang juga masih belum tahu aku nih siapa sih, aku tuh ngapain dan aku di bidang apa dan lain sebagainya. Itu untuk awal-awal itu sepi, cuma untuk yang mencari dalam jasa itu tuh sudah rame, apalagi pandemi kayak gini, semuanya apapun itu semuanya sudah serba digital. Apapun itu selalu dipromosikan di sosial media, yang dimana desain grafis itu kepake banget. Itu sih kalau misalnya untuk bahas-bahas corona memang lagi lagi eranya sobat-sobat kreatif sebenarnya. Iya sih. Berarti karena pandemi, karena corona sebenarnya Ada cuannya. semakin Iya, yang benar. lain kurang cuannya, tapi kalau di sana tak nambah cuannya. Iya. Iya, wow. Tahun emas. Wah, kalau Diana gimana Diana? Karena memang pekerjaan kita beda ya. Ini berkebalikan nih. Gimana dia tuh semakin meningkat, sebenarnya aku malah semakin Sendu. menurun. Wah. Cuman ya ada juga sih, karena ya memang corona ini mungkin emak-emak gitu kan ya, wali-wali murid tuh mikir, nggak sekolah juga, nggak ke sekolahan juga gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa, nanti kalau ada tugas biar kakaknya aja yang ngerjain, atau biar ibunya aja gitu kan. Karena sempat dulu waktu awal-awal itu berapa bulan, 2 atau 3 bulanan itu aku bener-bener yang nggak ada kerjaan. Sebenarnya yang les ada, cuman kayak 1, 2 orang, 3 orang gitu loh. Dan kayak aku tuh merasa terlalu boros kalau misalnya di Banjarmasin cuman penghasilannya segitu. Iya, Ya nggak bisa kan ya buat 1 bulan cuman segitu aja gitu. Ya sudah, aku balik ke Kampung. Barabai, ke kampung waktu itu. Dan ya memang berkurang lah bisa dikatakan, tapi lama-kelamaan ya mungkin udah sadar nih emak-emak, oh tugasnya ternyata sulit, oh ternyata ini dipanggil lagi dong, kakak Diana kapan kakak Diana ke Banjar. Gas tante. Udah tuh, udah mulai tuh Neko-neko. Jalan Banjar. tante. Iya. OTW. Yang menghubungin itu nggak cuma 1-2 orang gitu, emang udah hampir semua, walaupun ada beberapa yang stop juga buat les karena memang orang tuanya ya berdampak lah buat ekonomi orang tuanya kan ya. Cuman ada beberapa juga aku dapat murid baru. Wah. Jadi tertutupi. Tertutupi. Gak apa-apa, penghasilan aku nggak jauh-jauh beda lah kayak Yang penting sebelumnya cuan sama ya. sekarang. Yang penting cuan. Hidup cuan. Iya. Oh ya, kalian saat ambil kerja sambilan ada nggak tanggapan dari teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian gitu? Coba nih, aku ya. Ya, karena Aulia sudah duluan, Diana dulu. Oke. Untuk tanggapan temennya, ada yang positif, ada yang negatif sih. Kalau untuk positif tentu teman ini bahagia juga kan ya, namanya teman bisa udah membanggakan orang tua kan, bisa ngasih orang tua, terus juga bisa dapat uang sendiri, nanti dia bisa kena traktir kalau teman gajian. Ya nggak sih? Nah, iya, jadi ada yang senang, tapi ada juga yang
sebenarnya mereka senang aja aku dapat kerjaan, cuman mereka itu sedihnya ini waktu awal-awal ya, untuk sekarang sih udah nggak lagi. Awal itu udah kayak, ih kamu kok udah kayak orang paling sibuk di dunia gitu, susah banget buat diajak-ajak nongkrong. Gini loh, jadi banyak banget rencana-rencana, kita hari ini kita nongki ya, tapi aku nggak bisa. Dan mereka itu nggak mau nongki kalau satu orang pun nggak ada. Solid Iya, solid ya. Jadi kalau satu nggak ada ya udah kita nggak jadi. Dan itu tuh ada beberapa orang yang nyalain aku gara-gara lo nih, lo sih sering banget nggak bisa. Aku merasa bersalah, cuman ya gimana gitu. Iya. Kalau nggak punya uang nggak bisa nongki sama kalian. Gitu. Kalau kamu mau bayarin nongkiku, ayo. Oh boleh. Ya, boleh. Nah itu, tapi terus ada juga yang waktu awal itu yang kayak iri mungkin ya. Cuman irinya ini salah. Sebenarnya kalau misalnya dia juga mau jadi guru gitu kan ya, bisa kan ya ngomong baik-baik. Maksudnya kayak, Spill the name dong. Diana bisa nggak sih? Spill the name Jangan dong. Diana bisa nggak sih aku ikut ngajar juga gitu kan ya, biar kalau misalnya aku ada kelebihan murid aku nggak sanggup karena sambil kuliah juga kan, bisa aku lempar ke dia gitu. Yeah, Tapi dia yeah. malah nyebutnya kayak, enak banget sih lo udah bisa kerja sambil kuliah, udah bisa ngirimin ortu, aku masih minta uang sama orang tua, kayak enak banget sih gitu. Padahal kan dia secara logika itu lebih enakan minta daripada kerja. Iri, Bos. Dia tuh minta sama orang tua itu katanya susah gitu loh. Ya emang sih kalau orang tua nggak ngasih, cuman kan lebih susah mana Anda dengan minta dengan cari sendiri gitu ya. Iya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Iya, tapi kalau dia memang susah buat minta ya kenapa nggak kerja aja gitu Iya, ya? dan yang mintanya baik-baik dong gitu. Jangan yang kayak gitu, aku kan juga tersinggung gitu loh Iya sih. maksudnya. Ya biasa lah, ada orang yang kayak julid gitu ya kan, iri hati mah udah biasa. Benar. Iya. Dan kan kalian pasti kalian ada nggak sih kayak tips-tips nih bagi mungkin mahasiswa-mahasiswi yang mau ambil kerja sambilan? Mungkin ya kayak ada yang mau kerja sambilan nih tapi bingung mau kerja sambilannya apa. Mungkin mereka bingung mungkin ngatur waktunya gimana, terus milih pekerjaannya yang tepat gimana. Mungkin kalau dari kalian adakah tips-tips bagi mereka? Silahkan Anda. Tadi aku sudah. Oke. Ya, Diana Oke. sudah. Kalau misalnya dari aku, untuk mencari pekerjaan yang tepat itu sebenarnya cuma kamu sendiri yang tahu. Kenali diri kamu ya. Iya. Iya, benar. Kamu punya bakat apa, kamu bisanya apa, kamu pengennya seperti apa, tujuan kamu cari kerja itu apa, apakah menambah pengalaman ataukah memang untuk mencari uang dan lain sebagainya. Itu cuma kamu sendiri yang tahu apa kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya menyarankan, ya saran aku apapun yang kamu suka kerjain aja. Iya. Cari juga ya, jangan jangan diem aja nunggu kerjaan yang datang. Iya, Nggak kan bisa. What you love ya gitu. benar, Cari-cari kita aja. juga harus cari, kan kita nggak mungkin ya, rezeki nggak mungkin langsung jatuh dari atas kita kayak gitu kan, pasti kita harus cari juga, kita juga harus giat juga nyari tahu. Dan info-info loker nih sekarang nih gampang banget dicarinya di Instagram ada. Iya. Kalau misalnya kamu punya temen yang kerja, kamu juga bisa tanya kayak tadi, maksudnya Diana kalau misalnya ada murid lebih boleh nggak dia kasih ke aku atau kayak gimana. Bisa Itu kan bisa sebenarnya jalan untuk mencari kerja di masa kayak gini nih, gampang banget. Karena apa-apa semuanya itu bisa jadi kerjaan. Kamu main TikTok kayak sampai viral dapat kerjaan. Ya, kerjaan ya langsung. Joget-joget aja bisa loh. Iya, cuma joget-joget aja kan bisa dapat uang. Jadi sebenarnya untuk mencari kerjaan sampingan yang dimana kamu bisa sambil kuliah juga itu sebenarnya gampang nyarinya. Yang penting kamunya aja rajin kayak gitu. Iya, yang penting rajin aja mau berusaha gitu ya. Terus kan? kalau misalnya untuk tips untuk yang ini, yang mau kerja sambilan, sebenarnya kuat-kuatin di diri aja dan atur manajemen waktu yang baik kayak gitu. Nah, apalagi kalau misalnya ditambah organisasi juga, apa dan segala macam. Jadi harus tahu prioritasnya tuh yang mana. Betul. Jadi harus ditentuin dari awal tuh, oh aku ini nih, aku punya janji ini, semuanya tuh diatur kayak gitu. Nah, aku aja pribadi punya jadwal sendiri kayak gitu. Kalau misalnya ini, oh berarti aku nggak bisa nih gini. Aku harus tahu prioritasku tuh di mana. Itu sebenarnya fungsinya, dan pengaruh ke nilai atau tidak itu kembali ke pribadi masing-masing. Iya. Gimana tanggung jawabnya kita terhadap apa yang kita lakuin.
Karena sebenarnya yang nyuruh kerja, kalau misalnya kadang tuh ada yang ngeluh, iya nih aku gara-gara kerja sambilan nilaiku jadi rendah atau nggak segala bisa macam, ngerjain tugas, nggak bisa ngerjain kan, tugas ya. dan lain sebagainya, dan meninggalkan kelompok kalau ada tugas kelompok. Sama aja. itu tuh alasan aja. Iya. Karena Ya betul kan. itu cuma alasan aja. Itu cuma kamu aja yang males ngerjain dan kamu nggak tahu prioritasmu yang mana. Iya. Betul. Itu. Aku udah sering banget tuh kayak gitu. Jadi teman aku udah sering kan ya kayak, ih Diana, ini teman aku ada yang minta tugas katanya cuman buat inspirasi aja gitu kan ya, buat lihat doang gitu. Itu Ternyata penipuan cuman publik. gantiin nama. Aduh ya Ya ampun. bohong banget. Ada sumpah, ini kita termasuk orang yang sibuk ya. Iya. Karena bukan kuliah kerja tapi kita juga ikut ada Organisasi dan lain-lain. Tapi kita Nambah mampu berarti. kok. Jadi tinggal kita aja, kita kan di sini kuliah, otomatis Iya. kuliah dulu diprioritaskan. Jangan adu-aduan sibuk lah. Kayak gitu iya. namanya. Jangan. Kalau sibuk ya aku juga sibuk, tapi aku bisa meluangkan waktuku pribadi untuk melakukan tugas itu dengan benar kayak gitu. Iya. Nah, jadi yang penting ya itu tadi, balik pinter-pinter untuk mengatur waktu, pinter-pinter untuk menyusun prioritas kita yang mana. Yang mana yang harus didahulukan, yang mana yang tidak. Itu Oh ya, aku juga ada nih pernah dengar kata-kata dari kakak tingkat. Jadi beliau bilang gini, nggak ada orang yang benar-benar sibuk di dunia ini. Tapi yang adanya tuh adalah orang yang nggak bisa buat memanajemen waktu. bener. Siap, iya. Bener. Bener sih pernah. Bener banget. Apalagi yang cuma alasan, iya nih aku sibuk kerja, makanya aku nggak bisa. Ngomong kosong ya. Oke, kayaknya sudah sampai sini saja apa kita ini. Wah, seru banget ya kita di sini kedatangan teman kita Aulia sama Diana. Kita dapat sharingnya, terus kita udah tahu ceritanya bagaimana mereka menjalankan kerja sampingan mereka tanpa mengganggu perkuliahan mereka. Karena menurut mereka semua tergantung ke diri kita masing-masing, bagaimana cara memanajemen waktu dan apa sih tujuan kita dalam mengambil kerja sambilan. Iya. Dan Wow. terima kasih bagi teman-teman, sobat-sobat mahasiswa yang udah menonton podcast ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di WLM Channel. Oke, saya Esther dan terima kasih. Sampai jumpa. Bye. Bye.